Susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh. Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran. Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baik pendengar, obrolan komunitas masih menemani Anda Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Jadi malam hari ini kita akan bincang-bincang seputar komunitas yang ada di Kota Palembang, bagaimana perkembangannya dan bagaimana orang-orang di dalamnya, yang pastinya penuh dengan prestasi ya, hal-hal yang positif yang akan kita hadirkan untuk menginspirasi, atau mungkin nanti Anda tiba-tiba akhirnya bertemu dengan passion yang sama. Bisa jadi nanti akan bisa bertemu dengan narasumber kita untuk malam hari ini. Baik, pendengar, ada siapa sih? Udah siap-siap yang pastinya menemani kita. Jadi malam hari ini kita akan berbicara mengenai langkah demi langkah menuju puncak prestasi. Ada ini nih, Bang Arbi sama Bang Faruk. Selamat malam. Malam Kak. Selamat malam, Bang Arbi. Ini Bang Faruk ya? Ya. Bang Faruk dan juga Bang Arbi. Ntar dulu deh, kita tampilin dulu wajah-wajah gantengnya nih. Nah ini dia. Ya, jadi Anda bisa ya pendengar, silakan bisa menyaksikan juga siaran kita malam hari ini melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang. Langkah demi langkah menuju puncak prestasi. Prestasi seperti apa? Yang jelas Bang Arbi dan juga Bang Faruk kenalan dulu sama pendengar kita, silakan. Oke, halo pendengar Pro 1. Kenalin, nama aku Adityan Arbi, biasa dipanggil Arbi. Saat ini sebagai Ketua Umum di Komunitas Generasi Baru Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Komisariat Universitas Sriwijaya. Dan di sini aku nggak sendirian, sama teman aku. Oke, halo semuanya, teman-teman semua. Kenalin, aku Muhammad Faruk Setiawan. Kalian bisa panggil aku Faruk. Saat ini aku menjabat sebagai Ketua Divisi Lingkungan Hidup Genbi Komisariat Unsri. Oke, jadi tergabung dalam komunitas, tapi memang kebetulan sama-sama Unsri ya? Iya, benar. Sama-sama. Tapi bukan hanya Unsri saja kan? Bukan. GNB, tapi seluruh kampus yang ada di Kota Palembang. Enggak. Jadi komunitas GNB itu kita cuman 3 universitas saja, Bang. Oh gitu. Ada Universitas Sriwijaya, ada Universitas Islam Negeri Denpasar, dan ada Politeknik Negeri Sriwijaya. Cuman 3 aja. Oh, 3 aja. Dan itu semua yang itu univnya negeri semua, Kak. Negeri semua. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau universitas yang lain akan bergabung seperti itu, atau bagaimana? Oke, jadi gini, GNB itu adalah semua yang bisa masuk GNB itu adalah penerima beasiswa Bank Indonesia. Oh begitu. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk di komunitas kita. Kita ada proses seleksi dulu dari berkas maupun administrasi dulu, baru wawancara. Dan kita saat ini masih terhubung karena memang di Sumatera Selatan cuma 3 universitas yang negeri. Cuman 3 dulu. Mungkin nanti kalau memang ada universitas yang lain mungkin bisa dipertimbangkan kembali. Oke. Jadi bisa ceritain sedikit mengenai GNB ini. Oke. Jadi GNB ini adalah komunitas di bawah naungan Bank Indonesia. Tentunya GNB ini kita bergerak di bidang banyak, ada beberapa bidang yang kita gerakan. Pertama kita bidang pendidikan. Tadi ada disebutkan oleh teman saya Faruk, bidang lingkungan hidup, bidang kewirausahaan, sama bidang pengabdian masyarakat. So GNB juga kita bicara tentang kebijakan terhadap dengan Bank Indonesia, karena kita sebagai frontlinernya Bank Indonesia, seperti itu. Oh begitu. Jadi istilahnya ada aturan-aturan yang memang harus dipatuhi juga. Iya, jelas. Kita punya punya istilahnya kalau di dunia kerja ada SOP. Kita juga ada SOP-nya sendiri. Jadi kita tidak bisa
keluar dari zonanya kebijakan Bank Indonesia, tapi kita juga berhak untuk ke dunianya sosial seperti itu. Tapi kadang-kadang kebijakan yang diberikan itu kan ada yang memberatkan, ada juga yang istilahnya, ada juga yang membebaskan, ada juga yang meringankan, ada juga yang walaupun berat tapi asik-asik aja seperti itu. Nah, kalau ini kira-kira bagaimana untuk Bang Arbi dan juga Bang Faruk? Oke, kalau berat tapi asik. Berarti karena memang Karena keinginannya. iya benar banget. Karena di sini gini, Bang, sistematisnya di Genb itu adalah kita semuanya antusias karena semuanya penerima beasiswa. Aha, Kita ada konsekuensi, Bang. oke. Kalaupun memang kita tidak aktif, Mhm. ada konsekuensinya. Iya. Yaitu salah satunya adalah dicabutnya beasiswa buat kita. Ah, Jadi mau nggak mau kita harus antusias meskipun ya berat, kita harus happy, enjoy. Tapi sejauh ini kegiatan-kegiatan kita itu memang semuanya happy semua. Oke, jadi mau nggak mau kalau kita menerima beasiswa itu sebenarnya ada orang ikut beasiswa aja deh biar dapat dana atau dapat Iya. sponsor gitu kan. Jadi memang untuk mendapatkan beasiswa harus sesuai dengan ini juga ya. Iya, Iya. benar. Ya gimana tadi Bang Faruk? Ya kalau di Genbi ini karena Genbi ini kan komunitas ya yang diwadahi oleh Bank Indonesia. Mhm. Jadi kami ini dituntut ada 2 parameter agar beasiswa kami ini tetap jalan, tetap berlanjut. Mhm. Nah, 2 parameter itu yang pertama memang yang sudah disebutkan tadi sama Arbi itu masalah keaktifan. Jadi kami itu masalah keaktifan itu dicatat dievaluasi masalah keaktifan. Jadi apabila keaktifan tersebut dinilai kurang, maka tidak bisa saja dipotong atau di-cut untuk beasiswa selanjutnya. Jadi kan memang 2 semester, di semester selanjutnya itu dipotong. Selain itu parameter lain itu tentang masalah IPK. Jadi kalau misalnya IPK-nya mungkin turun drastis, ada kemungkinan juga itu menjadi pertimbangan untuk beasiswa di semester keduanya itu juga dicabut atau di-cut. Oh gitu ya. Jadi istilahnya beasiswanya juga apa namanya ada kadaluarsanya ya. Iya. Iya, benar. Jadi kita ada pertimbangan khusus terkait dengan beasiswa kita ini. Oke, Gitu. kadaluarsanya tergantung sama kita mau Iya, cepat benar. atau bahkan bisa dicabut sama sekali gitu. Iya, Iya. bisa. Kalau yang dicabut yang sisa-sisanya gimana tuh? Jadi sistemnya tuh ketika itu dicabut, kita akan digantikan. Kita akan digantikan dengan orang lain. Karena sudah ada yang menunggu. Tapi kita tidak masalah kalau ingin tetap meneruskan ya dengan Iya. biaya mandiri tapi Iya. ya hanya pembiayaannya saja Iya, yang benar sudah tidak sekali. berlanjut. Sampai sejauh ini kalau untuk pemilihan fakultas ataupun juga jurusan-jurusan itu dibebaskan atau memang ada ketentuan juga tuh? Nah, kalau itu biasanya kalau dari Bank Indonesia itu yang memprioritaskan mahasiswa yang jurusan atau fakultasnya itu senada dengan Bank Indonesia. Selinear gitu, Bang. Selinear. Misal kayak yang diprioritaskan tuh kayak ekonomi gitu. Ya memang selinear dengan Bank Indonesia tadi. Kalau misal jurusan-jurusan lain yang kurang selinear kayak teknik itu memang kuotanya lebih sedikit, non prioritas gitu. Tapi ada ya. Tapi Ada. tapi kuotanya memang lebih sedikit. Lebih sedikit ada ada tapi memang masih berhubungan juga dengan Iya, Bank benar. Indonesia. Jadi lebih spesifik mereka ya. Oke, kalau saya tanya nih untuk program beasiswa mungkin bukan hanya sekedar Bank Indonesia saja tapi banyak ya program-program. Kalau kita sebagai masyarakat kan kadang-kadang kurang banyak informasi-informasi yang dapat mengenai beasiswa ini. Untuk di Kota Palembang sendiri, informasi-informasi seperti itu dan juga perkembangan beasiswanya itu bagaimana untuk saat ini? Mudahkah atau memang harus berusaha mencari sendiri atau gimana itu, Bang Arbi sama Bang Faruk? Kalau untuk penyebarannya itu kalau untuk sekarang ini udah banyak ya platform yang nyebarin tentang beasiswa itu. Karena seperti di Unsri sendiri itu kan apalagi ada yang senior-senior yang sudah tergabung dalam beasiswa tersebut biasanya kalau lagi oprek itu dia share tentang beasiswa tersebut biasanya. Jadi dia bakal share info tersebut. Nah, bisa juga biasanya melalui jurusan biasanya, Kak. Jadi dari jurusan itu di-share. Jadi BI itu share-nya ke kampus, terus dari kampus jurusan
baru ke mahasiswa tersebut, biasanya di grup-grupnya. Apalagi sekarang kan sosial media ini jadi lebih mudah mengulik informasi kan. Ditambah tadi yang senior-senior tadi biasanya yang lebih update membagikan atau sharing tentang beasiswa. Kalau dari aku sih sebenarnya after dari Bank Indonesia saya dapat lagi beasiswa. Jadi memang gini, konsepnya adalah kita harus update dengan media sosial yang ada. Terus juga yang kedua relasi sebenarnya. Kuncinya relasi. Semakin banyak relasi kita, akan semakin banyak informasi yang akan didapatkan, seperti itu, Kak. Oke. Jadi memang tergantung dari keaktifan ya. Iya Iya. benar, tergantung produktif sama nggak produktifnya terhadap diri Harus sendiri. ada kemauan juga dari diri sendiri untuk Susah. mengulik, Betul ya. nyari. Susah kah walaupun kita sepintar apapun kalau kita mendem aja di Iya gua. benar Iya, sekali, betul, ya. benar sekali. Jadi memang harus ada aktif dan mencari-cari. Nah, kalau boleh tahu ini untuk Bank Indonesia sendiri Bang Arwi sama Bang Faruk itu dapat informasinya gimana tuh pertama tuh? Oke, kalau dari aku, informasinya memang sudah mempersiapkan diri dari 1 tahun sebelumnya. Oh, udah ngincer nih. Iya, udah ngincer. Oh, aku harus gini, aku harus Bank udah Indonesia. tahu, ya. Terus udah persiapan dengan matang lah. Setelahnya dengan informasi-informasi yang ada, terus juga memang bertanya, jangan malu bertanya. Nanti sesat di jalan. Biar informasi-informasi yang ada itu kita bisa tahu gitu. Dan memang kebetulan ada kenalan juga yang sudah mendapatkan beasiswa Bank Indonesia, tapi di tahun sebelumnya. Jadi memang sudah tahu informasi juga terkait dengan itu. Mungkin dari aku itu. Kalau aku sendiri berawal dari, kan kami angkatan COVID lah ya Kak ya. Jadi 1 tahun itu benar-benar online, dan termasuk pembelajaran itu juga online, jadi agak gabut lah di saat itu. Terus uang saku juga kan berkurang di waktu COVID itu Kak. Jadi timbullah ide-ide bagaimana sih dapetin uang gitu kan. Nah, akhirnya dari keluarga nyaranin untuk daftar beasiswa gitu. Awalnya aku mau kerja part time gitu, tapi nggak dibolehin. Jadi disuruh cari-cari beasiswa. Dan kebetulan saat itu ada senior yang share pamflet mengenai beasiswa Bank Indonesia, dan akhirnya aku daftar dan alhamdulillah diterima. Itu pada saat itu SMA atau Enggak, kuliah. sudah kuliah Iya. ya. Oh, jadi pada saat kuliah pun kita bisa mengajukan ya Iya. Bisa. untuk mendapatkan beasiswa ini. Kalau untuk beasiswa Bank Indonesia memang khusus untuk mahasiswa. Anak mahasiswa. Kak. Iya. Jadi paling enggak sudah cukup membantu untuk sisa kedepannya. Tapi tadi harus bertanggung Jawab. jawab gitu. Jangan kesenangan dulu Iya. gitu. Nah, kalau ini kan ada tanggung jawabnya nih. Paling enggak kita sebagai para pengguna dan juga yang berhasil mendapatkan beasiswa kan, jangan sampai malu-maluin lah paling Iya, enggak, kan. pasti. Pasti kan ada kita kan nggak enak gitu kan. Harus berprestasi ya gitu. Nah, ini nih gimana nih kalau Bang Arwi sama Bang Faruk sendiri ini menunjukkan dengan prestasi yang seperti apa itu? Oke, sebenarnya kami berdua ini sahabat gitu ya. Oh, Sahabat. Kami partner in crime gitu. iya. Kebetulan banget kemarin kami mencoba untuk keluar dari zona nyaman kami, karena memang kami pengen nge-explore dunia gitu ya. Karena memang punya jiwa yang kuat juga terhadap kegiatan-kegiatan di luar. Jadi kami pertama kali pengen coba ikut lomba, membuktikan bahwa oh ternyata kita tuh bisa gitu. Jadi kemarin itu kami mengikuti lomba dari Bank Indonesia ya. Iya. Tapi di Provinsi Kalimantan. Jadi kami ikut ke lomba di situ. Lombanya itu Grand Economy. Jadi kita bagaimana caranya dari hulunya itu pertambangan ke hilir. Bagaimana produk tambang, kita nggak berfokus pada produk tambang gitu ya. Jadi kami buat inovasi di situ dengan pemanfaatan yang ada. Terus ya Corolla belum juara gitu ya, belum juara, tapi sudah melakukan yang lebih efektif. Tapi di situ bukan kami nggak berhenti di situ, Kak. Karena memang masih jiwanya pengen ikut gitu ya. Membuktikan ke orang-orang bahwa ternyata kami bisa gitu. Jadi kemarin ada lomba juga, lomba daur ulang limbah yang diadakan secara nasional.
lawannya dari IPB, dari Universitas Muhammadiyah dan lain-lain itu. Jadi kami di situ mencoba untuk mengeksplor diri lagi dengan pemanfaatan limbah ramah lingkungan. Limbahnya itu pembuatan sedotan ramah lingkungan dari berbahan baku dari kulit kulit singkong. Untuk dibuat jadi Sedotan, Sedotan. dicampur sama dari tulang ikan, jadi gelatin. nggak bisa dimakan dong. Ya tapi dia sistemnya bukan kayak sedotan plastik, tapi dia sedotan biodegradable. Ketika kita jatuhkan ke tanah, dia akan terurai sendiri. Oh gitu ya. Alhamdulillah kemarin mendapatkan juara ketiga. Tapi walaupun nasional. terbuat dari alam, dari nature ya, dari Iya. ini, itu nggak bisa dikonsumsi. Ya memang. Nggak Kali bisa. aja enak gitu dari tulang ikan sama ubi. Nggak edible gitu buat dimakan Iya. ya. Nah, ini selama masa istilahnya masa-masa dalam pembelajaran beasiswa, ini tuh kan prestasi-prestasi juga harus diraih. Ini antara Bang Arbi sama Bang Faruk, apakah akan terjadi persaingan seperti itu, ataukah tadi balik-balik kekompakan kita jalan sama-sama gitu menuju puncaknya gitu. Jadi ketika kita sudah masuk dalam beasiswa Bank Indonesia, kita di situ benar-benar nggak sendirian. Kita semuanya sama, semuanya harus kompak. Nggak ada yang aku harus kegiatan ini Mau menang nggak. sendiri itu nggak bisa. Nggak ya? ada, Betul. nggak akan bisa karena Nggak bisa memang tuh. kita di sini diuji dengan teamworknya. Jadi kalau memang ada problem solving ya kita harus selesaikan sama-sama. Jadi memang kegiatan-kegiatan kita kayak kemarin dari lingkungan hidup mengadakan apa? Ada kegiatan pengabdian itu, nama prokernya itu Genbi Peta, jadi Genbi peduli tempat bersejarah. Nah kalau itu kita membersihin lingkungan yang tempat bersejarah, yaitu kemarin itu di BKB dan di Museum Sultan Mahmud Badarudin II di sekitar daerah itu. Itu juga kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Bank Indonesia. Iya benar banget. Banyak ya kegiatan-kegiatan Banyak seperti mas, itu. Kak. Jadi kegiatannya salah satunya contohnya kemarin kami melakukan kegiatan kayak gini kemarin di Goes to Radio Pro 2. Oh, yang kemarin Sekarang ya, sekarang plus satu. plus satu gitu. Jadi pemanfaatannya juga banyak. Terus juga salah satu kegiatan juga kami melakukan kegiatan kemarin Goes to Desa Burai Ogan Ilir. Aha. Terus juga banyak kegiatan lain kayak pemanfaatan kewirausahaan seperti itu. Jadi memang kita berfokusnya bukan cuman kebijakan Bank Indonesia, tapi kita juga berfokus kepada sosial. Bagaimana caranya? Misal ada bencana kebakaran kita kunjungin gitu. Karena memang social actionnya kita di situ. Bukan hanya sekedar karena kita ikut ini jadi harus mau tidak mau, tapi benar memang banget. ada kepedulian sebagai Iya, warga benar. negara gitu ya. Iya betul. Untuk saling membantu. Ini selentingan. Kayak ini Bang Arbi dan Bang Faruk Gen Z kan itu ya. Iya benar sekali. Tahu kan selentingan Gen Z? Tahu. ayo. Kira-kira apa yang ingin disampaikan? Karena kebanyakan katanya Gen Z ya kayak gini, apa namanya, sulit diatur atau apa. Tapi kan ternyata kan nggak semua. Iya, Ya benar. kebetulan lagi apa saja orang itu kali. Iya benar. Ya kalau dari pandangan Bang Faruk dan juga Bang Arbi, kira-kira untuk Gen Z di mata Bang Arbi itu gimana itu? Dan juga Bang Faruk. Oke. Memang kita sebenarnya itu tuh sebenarnya oknum ya Kak. Kita nggak bisa membenarkan seluruh Gen Z seperti itu. Tapi pada intinya adalah ketika Gen Z memang ada plus minusnya sebenarnya. Betul. Tapi memang saya ngerasa Gen Z, saya pengen produktif gitu. Betul. Di dunia yang serba susah. Susah dan cepat bergerak, makin cepat Bener bergerak banget. betul ya. Betul banget. Jadi saya ngerasa Gen Z itu harus bisa memanfaatkan media sosial. Mhm. Karena apa? Ketika udah kudet dari media sosial, lo akan ngerasa ketinggal gitu. Betul. Ketika kamu nggak tahu dunia perkembangan teknologi dunia di luar, ya nggak akan tahu, nggak akan bisa berkembang gitu. Jadi pada intinya adalah kita nggak bisa sama ratakan Gen Z itu semuanya pemalas gitu ya. Betul. Tapi memang ada pada diri kita sendiri seproduktif apa kita, terus juga seberapa kita maunya terhadap persaingan yang ada, terus juga kita harus lihat tantangan kedepannya bagaimana. Betul. Itu sih kalau dari aku pandangan untuk Gen Z. Sebenarnya punya kemampuan dan kelebihan masing-masing tiap benar. generasi. Dan saya juga kalau melihat untuk generasi Gen Z ini ya
cukup luar biasa ya. Mereka bergerak cepat dengan caranya sendiri, bahkan istilahnya mereka multitasking ya. Iya benar Bisa sekali. dikatakan seperti dan lebih rasional gitu. Dan pemikirannya bukan kadang-kadang out of nurul gitu. Iya. Bukan out of the box lagi. Bukan out of the box gitu. Jadi kalau saya lihat, apalagi betul seperti dikatakan Bang Arbi ya kalau kita ingin menyelami kegiatan di luar sana mungkin butuh waktu yang lama. Sementara informasi sekarang kan cepat. Jadi media sosial salah satu jalan untuk aksinya baru nanti ya. Jadi semuanya beriringan gitu ya. Iya. Kalau dari Bang Faruk sendiri gimana ini Bang Faruk? Ya benar sih kayak yang dibilang Bang Arbi tadi. Memang sosial media ini menjadi platform terbaik sekarang untuk penyebaran info, dan termasuk sosial media ini menjadi platform kita untuk branding juga Bang sekarang. Jadi sangat baik. Kan banyak Gen Z juga nih yang sosial medianya kayak nggak ada foto, nggak ada foto. Nol. Iya benar sekali. Padahal sosial media ini bisa dimanfaatkan sebagai ajang kita untuk show off, Menggali iya, gitu ya. show off diri kita tuh apa aja sih yang kita lakuin, kita ini siapa gitu. Nah itu yang kadang masih kurang dimanfaatkan oleh Gen Z. Iya, Karena teman-teman saya pun banyak kadang nggak ada highlight, nggak Iya, ada post. Tapi saya paham loh, karena persaingannya semakin tinggi. Iya. Iya benar. Kadang-kadang mereka juga punya kemampuan tapi takut untuk melakukannya. Iya. segala Benar sekali. sesuatu. Benar. Gitu ya. Dan sebenarnya setiap generasi itu pasti ada. Iya, pasti. Cuman modelnya aja yang berbeda. Iya gitu kan. benar. Kalau Gen Z juga sama seperti itu ya. Justru lebih sulit malah sekarang ya. Iya. Tapi kalau kata temen aku tuh bukan nggak mau upload segala macam itu, tapi karena nggak ada foto yang terbaru. Sebenarnya itu tuh alasan klasik banget ya, Kak. Tapi bagi aku itu nothing, alasan lah bukan sebenarnya, alasan ya. yang jelas. Tidak harus foto, mungkin kegiatan-kegiatan. Iya, Benar sekali. Aku kalau pengalaman aku ya, Kak, aku apapun kegiatan yang aku lakukan, aku akan share di Instagram. Tapi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Betul. Saya suka ngelihat kalau misalkan Gen Z itu ya, apalagi dengan kegiatan-kegiatannya dibandingkan dengan kita dulu istilahnya kan. Ini kok mereka masih muda tapi portfolionya udah banyak. Iya. Benar sekali. Enak banget ngebacanya gitu. Nah, kita lagi masih mending dong. Kalau seperti itu memang setuju ya. Iya, Setuju. Nah, jadi untuk memaksimalkan gaya dari Bang Faruk sama Bang Arbi memanfaatkan kemaksimalan kemampuan diri, ya itu caranya gimana tuh? Tadi selain tadi ikut komunitas ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya relawan, volunteer, itu gimana lagi tuh untuk kesehariannya tuh? Lebih kepercaya diri aja sih. Percaya sebenarnya. diri. Iya, percaya diri akan kemampuan kita sama kualitas kita. dan berani keluar dari zona nyaman. Itu. Betul. Percaya diri tadi ya salah satunya bisa untuk memperkuat relasi. Iya, benar sekali. Karena sebenarnya Instagram itu adalah tolak ukurnya kita, seberapa jauh kita pengalaman kita sebenarnya. Kalau menurut pandangan saya. Karena ketika saya di Instagram, saya selalu nge-share kegiatan-kegiatan kita. Dan ada beberapa teman-teman tuh yang ngomong, waduh keren banget kegiatan kita. Jadi kita nggak perlu haus validasi ya sekarang nih. Betul. Justru pengennya menginspirasi Iya, gitu ya. benar sekali. Karena dengan adanya kegiatan-kegiatan kita, kadang mereka termotivasi. Betul. Termotivasi, oh pengen ikut. Oh bagaimana ikutnya? Kayak kegiatan beasiswa Bank Indonesia ini banyak sekali, Kak. Kegiatannya. Bahkan tiap bulan pun akan ada kegiatan. Iya. Akan ada kegiatan tiap bulan pun. Tapi nggak tentu kegiatannya apa. Kemarin kegiatan pelatihan media sosial yang diadakan oleh Bank Indonesia. Itu untuk umum atau apa tuh? Untuk untuk beasiswa. Para beasiswa. Oke. Terima. Jadi kita benar-benar difasilitasi senyaman mungkin untuk kita bisa mengupgrade diri. Karena memang Bank Indonesia selaras dengan apa yang dimaukan Gen Z sekarang. Karena mereka ngerasa bahwa dengan Gen Z inilah penerus bangsa. Harus tahu dengan media sosial yang ada gitu. Jadi jangan sampai memang jadi bumerang kita terhadap apa yang kita upload gitu ya. Oke. Tidak sesuai gitu. Tapi memang harus punya jiwa yang jangan mager lah. Istilah-istilah yang justru sekarang banyaklah apa ya, konotasi ke arah negatif ya. Jangan berkembang yang seperti itu, tapi yang konotasi yang lebih bersifat memberi positif dan juga memberi semangat ya, Bang Faruk ya. Kompak nih berdua nih.
Banyak kegiatan-kegiatan dilakukan bersama. Alhamdulillah banyak. Lumayan. Banyak. Lumayan banyak juga ya. Kemarin juga kegiatan kita goes to OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kita memperbanyak lagi terkait dengan keuangan gitu ya. Terus juga ada kegiatan-kegiatan kemarin ada kegiatan Ada leadership camp malah. leadership camp. Iya, itu kolaborasi sama Genbi Jambi malah, Kak. Iya, kita kolaborasi sama Provinsi Jambi, kita ketemu di Palembang, ngadain kegiatan yang lumayan cukup heboh gitu ya, karena memang ini adalah kegiatan kita tahunan gitu, karena kita harus mengenalkan juga sama anak-anak Jambi terhadap culture-nya Palembang. Palembang juga harus kenal dengan culture-nya anak Jambi seperti itu. Oke, jadi istilahnya bisa saling menyesuaikan, saling Iya. sharing, saling berbagi ilmu ya benar gitu. sekali. Betul. Tapi apa ada perbedaan mereka atau sama saja tuh? Sebenarnya kalau secara general nggak ada sih, Kak. Nggak ada sama ya. Iya, sama aja. Tapi mungkin di dalam kepengurusannya mungkin Ada. ada sedikit-sedikit berbeda gitu, Kak. Itu balik-balik lagi bagaimana SOP-nya. SOP mereka gitu gimana, Kak. Iya, lagi nggak beda-beda amat, bahasa Iya, juga sama gitu. sama. ya. Tapi kecuali mungkin lebih ke atas lagi mungkin akan ada apa namanya kultur yang sangat-sangat berbeda. Iya, ya, pasti akan ada itu. kalau Sumbaksel masih satu jiwa lah Iya, gitu satu ya. jiwa. Oke, saya mau tanya nanti ya, terutama ini saya tertarik nih mengenai zona nyaman sebenarnya. Tapi nanti ya pendengar, kita lanjut lagi selepas kita dengarkan dulu yang satu ini. Serius bener? Baca buku apa sih? Baca novel seri terbaru, keren nih. Bukunya bisa dimakan nggak? Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan? Belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat. Wah, aku mau beli bukunya. Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Obrolan komunitas masih menemani Anda pendengar Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Bang Arbi sama Bang Faruk. Tuh, semester berapa nih? Iya. Aku alhamdulillah sudah lulus. Alhamdulillah itu ya, tapi masih tetap aktif ya. Iya, tetap aktif. Belum lulus sih, belum wisuda. Tapi rasanya lega gitu. Alhamdulillah lega. Lega itu ya. Tinggal pengaplikasiannya aja Iya, gitu. benar. Apalagi kalau sudah banyak praktikum-praktikum yang dijalankan pada masa kuliah, pasti sebenarnya gambarannya udah kebayang ya. Iya. Bang Arbi ya. Istilahnya dengan kondisi-kondisi yang sudah diberikan dari beasiswa itu cukup mematangkan pada saat pelajaran ya. Iya, betul. Bakal kalau Bang Faruk? Kalau aku masih semester 8, Kak. Semester- Masih sebentar nyusun lagi juga skripsi. ya? Iya. Waduh, momen-momen bersejarah. Ngomong penting. Karena kita beda jurusan. Oh gitu. Kalau Bang Arbi jurusan apa tuh? Aku jurusan sosial ekonomi Sosial ekonomi pertanian. pertanian. Kalau aku teknik pertambangan, Kak. Wah, lebih berat lagi Pak. Lebih berat. Lebih berat. Tapi semuanya dilakukan memang karena minat ya. Iya. Passion. Passion, betul, Oke, tadi saya pengen nanya nih. Zona nyaman di mata seorang Bang Arbi juga Bang Faruk sebagai istilahnya mewakili Gen Z. Di zona nyaman mungkin ada beberapa orang yang mengatakan zona nyaman itu ya sudah enak. Ada juga yang mengatakan zona nyaman itu ya justru malah tidak enak. Gitu. Jadi pendapat orang berbeda-beda bagaimana zona nyaman. Kalau secara personal sendiri nih dari Bang Arbi sama Bang Faruk. Kalau dari aku sih zona nyaman tuh emang enak karena kita sudah terbiasa. Tapi ketika kita keluar, kita mencoba hal-hal baru, kita pasti bakal menemukan benefit-benefit lain yang belum kita temukan dari zona nyaman tersebut biasanya. Karena itu menurutku penting untuk keluar dari zona nyaman agar bisa mengupgrade diri kita lagi, menambah value dalam diri kita. Karena kalau kita berkutat di zona nyaman ya kita nggak bakal upgrade, kita mentok-mentok di situ aja. Kalau dari aku sebenarnya enggak banget
bagi aku kalau zona nyaman. Karena memang kemarin zona nyaman aku tuh kayak jadi seorang introvert. Tapi ketika saya keluar dari zona nyaman, saya mencoba hal-hal baru, bahkan hal-hal yang tidak terduga juga akan keluar ketika kita pengen keluar dari zona nyaman. Tapi bagi saya adalah zona nyaman itu bukan hal yang indah bagi saya. Karena penting banget keluar dari zona nyaman, gak melulu kita harus di A, pengennya Z. Bahkan kita harus melangkahi dari A sampai Z gitu. Dan aku juga bayangin aja, aku kan kuliah dari pertanian gitu ya. Taunya anak-anak Gen Z itu gak mau jadi pertanian. Jujur aja. Padahal banyak loh di medsos Iya. sekarang dengan pertanian, Iya, betul yang banget. kebun percobaan segala macam. Salut saya malah. Ya, jadi bagi saya pengen keluar deh dari zona nyamannya pertanian. Saya ikutlah berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di Sumatera Selatan maupun di luar. Salah satunya contohnya saya keluar dari zona nyaman, ikut jadi siaran radio. Jadi jauh banget dari pertanian ke komunikasi. Jadi penyuluh aja seharusnya. Nanti kan kalau Bang Faruk jadi penyuluh pertambangan gitu. Oke, jadi memang zona nyaman tuh sesuatu yang bukan dalam artian sesuatu yang harus kita tinggalkan berdampak jelek ya, justru ini akan apa ya, kalau orang bilang kan kebanyakan keluar deh dari zona nyaman gitu. Maksudnya mungkin ada perubahan gitu ya, ada bersilangan dan mencoba untuk kemampuan kita yang lain gitu. Sama kata kayak Bang Arbi bilang tadi kan, dari pertanian coba-coba juga, siapa tahu nanti ketemu passionnya di sini juga Iya, gitu betul. kan. Dan semakin bertambah lagi kemampuan-kemampuan lainnya. Itu juga Bang Faruk juga seperti itu, saya yakin ya. Oke, Bang Faruk sama Bang Arbi, kita udah di penghujung kebersamaan ini. Gak berasa nih. Udah lewat 56 nih. Udah harus say goodbye dulu nih sama pendengar. Tapi yang jelas untuk siaran ulangnya pengen didengar, silakan Anda bisa dengarkan melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang gitu. Arbi sama Bang Faruk, silakan nih. Bincang-bincang kita bisa disimak lagi. Oke, sebagai penutup kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, terutama untuk pendengar-pendengar yang seusia gitu. Apa nih Bang Arbi, Bang Faruk? Oke, pesan aja sama teman-teman Gen Z, kita satu angkatan gitu ya. Tapi ayo coba untuk keluar dari zona nyamannya kamu, karena gak akan melulu tentang apa yang kamu rasakan sekarang. Dan bagi saya adalah ayo berubah dari sekarang, karena dunia bukan untuk kamu aja. Ya, kalau dari aku untuk Gen Z, terutama untuk Gen Z, ayo kita coba untuk aktif, ayo coba kita keluar dari zona nyaman, ayo kita upgrade diri kita, pasang tujuan kita. Kalaupun tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, setidaknya kita sudah mengupgrade diri kita. Itu kalau dari aku. Segitu aja Bang Faruk. Segitu aja. Oke, sekaligus penutup sih sebenarnya saya pengen tanya juga tambahan tips untuk mendapatkan beasiswa untuk rekan-rekan. Oke, kalau dari aku, jangan males. Satu kunci aja, jangan males. Karena dunia itu bukan cuman kamu aja. 2 kali dibilang Iya. tegas, berarti sebenarnya udah fix itu ya. Kalau terutama untuk yang beasiswa Bank Indonesia nih Kak ya, pertama kamu dituntut untuk aktif organisasi, itu unwritten rules-nya itu aktif organisasi. Selain itu juga kamu perlu ngembangin skill-skill lain yang bisa berguna untuk di masyarakat gitu. Misal kamu bisa nyanyi, bisa main gitar atau bisa puisi dan sebagainya. Terutama di GNB itu diperluin skill-skill yang memang bisa entertain gitu. Jadi ayo kembangkan lagi skill-skill dan pengalaman-pengalaman organisasi kita, Kak. Oke, jangan bersembunyi ya. Iya. Jangan kelamaan bersemayam dalam sisi yang tertutup. Coba sesekali terbuka, siapa tahu justru malah nanti jadi sesuatu yang luar biasa gitu ya Bang ya. Bang Arbi, Bang Faruk, terima kasih banyak untuk waktunya hadir di Pro 1 malam hari ini ya, menyempatkan malam-malam gitu, malam Jumat lagi itu. Ya, aman kok ya. Dan yang pastinya kita doakan sukses selalu untuk Bang Arbi sama Bang Faruk dan juga rekan-rekan yang sudah hadir malam hari ini, dan siapa tahu nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu ya, seputaran
Genbi tadi singkatan apa? Generasi baru Indonesia. Generasi Baru Indonesia, itu pendengar. Singkatan dari singkatannya udah keren sekali tuh. Baik pendengar, kita cukupkan dulu untuk kebersamaan kita malam hari ini, obrolan komunitas Kamis 16 Januari 2024. Selepas ini Ruang Rindu akan kembali hadir menemani Anda pendengar seperti biasa dengan lagu lawas Indonesia dan juga mancanegara. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital.